Ini ya? Yo. Cilor terus. Wah. Wah lah. Wah, terus Mas, ayo Mas. Ah, mantap. Mah. Wih. Apaan? Tambahi sandingi kopi. Nang iso apa? Soalnya. Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di Kabupaten Bantul, tepatnya di Jogja. Ini kali ini di kandang seperti ini. Wush, ini ownernya lagi ngapain nih teman-teman? Selamat siang Mas Restu. Selamat siang, monggo. Wah, ini lagi ngapain nih? Ini Mas barusan ngeruduki kandang ini. Aduh, hampir sempal ini kandangnya. Sampai sempal Ini loh. sampai sempal ini berdarah nih. Berdarah. Luar biasa nih karena domba ini kebetulan darah Garutnya sangat kental, jadi dia fighternya ini nyodosi kandang. Jadi remuk kandangnya ini. Ini untuk alamatnya di mana nih Mas? Untuk alamatnya di Dusun Tegalrejo RT 04 Bauran Peret Bantul, Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta. Jenengan terinspirasi ternak domba itu dari tahun berapa, Mas? Jadi kalau untuk awalnya ternak domba itu saya mulai pertama kali pertama kali pelihara itu di tahun 2007 Mas. Jadi habis gempa Jogja 2006, waktu itu saya masih kelas 4 SD. Jadi berarti masih kecil Mas, masih SD. Jadi waktu itu saya diajak orang tua saya pergi ke tempat tetangga. Di situ ada tetangga yang anaknya masih kecil Mas, ngerumput gitu lah. Saya kan pengen. Lah akhirnya terus habis itu saya kan kalau setiap lebaran kan anak kecil kan diberi sangu Mas. Lah saya dapat domba itu beli dari uang sangu lebaran itu tadi. Waktu itu beli bakalan jantan tuh berapa ya? 210.000 udah dapat bakalan domba Mas dulu itu. Tapi udah gede. Tapi kan terus dulu 2007. 210.000 saya masih ingat betul itu. Dapat domba jantan. Nah dari situ saya pelihara Mas. Jadi awalnya cuma 1 ekor itu, terus lebaran lagi saya dapat pesangon lagi jadi 2. Nah kebetulan kan ini SD saya kan deket kandang Mas. Jadi setiap pagi saya tuh bawa sebelum sekolah itu Mas, pokoknya sudah seragaman lengkap, pakai tas, pakai sepatu, saya pergi ke kandang domba, jadi berangkat sambil bawa domba. Jadi saya taruh lapangan, saya masuk ke sekolah. Berarti gitu terus ya. Nanti pulang sekolah juga saya bawa pasti seragaman gitu. Berarti dombane apa Mas? Cari rumput sendiri ya dombane? Iya. Iya. Terus dulu yang rumput siapa Mas? Dulu saya sendiri Mas, jadi sepulang sekolah itu saya pergi ngerumput Mas. Jadi sampai rumah makan, terus ganti seragam, terus ini apa? Cari rumput. Jadi dari kelas 4, 5, 6 itu ternak domba yang ya istilahnya domba-domba biasa lah, domba-domba kacangan lah. Tapi zaman dulu di Jogja sini ya bilangnya ya domba-domba lokalan sini lah gitu. Terus saya mulai ternak di domba yang super-super kayak gini itu di tahun 2014 Mas, awal mulanya. Awal mula? Ya. Kalau awal pertama yang mana Mas yang dulu beli? Wah udah disembelih Mas. Sembelih berarti? Iya udah disembelih. Jadi dulu pertama kali dapat domba yang besar itu dari saudara. Jadi saudara itu membeli waktu itu ya Mas ya. Waktu itu di tahun 2012 saya masih ingat itu. Itu harga domba gede aja 3.500.000 udah gede sekali Mas. Nah, kebetulan saudara saya ini beli di harga 7.800.000 kalau nggak salah dulu. Wah super sekali Mas. Nah, saya hanya cuma kepengen. Nah, saya nggak kuat beli karena waktu itu saya juga hanya pelihara kecil-kecil. Nah, saudara saya ini bosen, akhirnya jatuh ke tangan saya Mas. Gitu. Awal mulanya di situ. Jadi alasan saya kenapa milih domba yang gede ya karena yang jelas pertama saya dasarnya hobi Mas. Hobi. Jadi dari dulu memang hobi ternak yang domba yang gede-gede gitu loh. Kalau sekarang itu apa namanya? Yang maskotnya yang mana Mas? Maskot yang sekarang? Kalau untuk maskot yang sekarang di sini yang pejantan yang besar ada 3 ekor Mas. Ada 3 ekor. Yang ini pertama kristal. Kristal. Ya ini kristal. Ini kristal teman-teman. Kristal ini peranakan sendiri, jadi pejantannya dari pejantan Golden King.
Kalau kristal ini sekarang usianya tepatnya di 2 bulan lebih 5 bulan, Mas. 2 bulan berapa? Lebih 5 bulan. Jadi 2 bulan lebih 2 tahun 2 lebih tahun. 5 bulan ya. Berarti artinya 26 bulan. 27 bulan. Berarti belum ada usia 3 tahun Mas domba seperti ini Mas. Belum. Kalau pacaan apa? Golden King yang mana Mas? Kalau Kita lihat pacakan Golden King ini, dulu. Mas. Nah, kita was. Berarti ini pertama beli yang jumbo yang ini Mas? Enggak, Mas, ini Udah keberapa kali yang ini Mas? wah udah kesekian kali, Mas. Udah banyak ya. Jelas ini nanti kita Iya. lihat diturunkan ya Mas Iya, nanti ya, ya. nanti. Oh. Ini dulu belinya di mana Mas domba seperti ini Mas? Ini dulu saya dapatnya dari Pemalang, Mas. Pemalang. Pemalang ya. Berarti masuknya nopo Mas ke Pemalang Mas? Kalau orang sana bilang tuh domba-domba sakup, Mas. Sakup. Mm-mm. Oh, Pemalang. Iya. Dulu ambil kecil apa udah? Oh, udah seperti gede, Mas. Poel 3 pasang, Mas. ini? Poel 3 pasang Iya, ambilnya. heeh. Poel 3 pasang. Berarti kira-kira sekarang umur berapa Mas? Ini udah 5 tahunan, Mas. 5 Iya. tahunan. Dan udah nyetak si kristal itu oke? Ya, sebenarnya anaknya udah banyak, Mas. Cuman kebetulan dulu tuh pengen besarin satu aja itu, besarin kristal. Terus anak yang lain udah banyak. Ini juga termasuk anaknya, Mas nih. Betina ke? Ya, ini baru laktasi sekali nih, Oh, Mas. ini nih. betina anakan golden. Ya, anak golden. Golden Dulunya King. anak 2 nih. Wah, ini teman-teman. Ini mungkin udah buntingan semua gini. Ya, baru ngangkatan bunting, Mas. Angkatan bunting sama golden apa sama kristal Mas? Enggak, ini kan kebetulan anak golden, Mas. Jadi kalau di kandang kami kebetulan saya enggak ini sama inbreed, Mas. Saya belum pernah inbreed dan ya memang apa ya? Kebetulan ada pejantan lain jadi saya silangkan aja. Jadi Silangkan. anak golden nanti ketemu dengan pejantan mutiara Oh, gitu, gitu. Mas. Terus saya juga kebetulan ada pejantan satu lagi di kandang sana itu untuk silangan juga. Oh, Gitu, yang jadi di sana silang silangan- semua, oh. Disilang-silangkan terus ya Mas? Ya tujuannya tidak lain adalah untuk domba itu semakin hari semakin gede kalau pengen saya gitu. Jadi kenapa saya nyilangin domba ini kayak ini kan ada ini tanduknya. Iya. Ini karena kan ada darah Garutnya, Mas. Iya, tanduk ya bertanduk Mas. Jadi kalau selama saya pelihara domba itu menurut pengamatan saya tanduk terbagus itu kan di jenis domba Garut ya, Mas. Iya. Kalau untuk di Indonesia. Mantap ya. Jadi domba Garut itu kan tanduknya mewah lah. Pengen saya itu tanduknya segede tanduk Garut, tapi dia punya telinga, Mas. Oh, gitu. Terus badannya juga besar. Nah, rata-rata kan kalau domba-domba DET yang beredar di desa-desa ini kan jumbo tapi kan tidak terlalu ekstrim, Mas. Nah, saya pengennya kan juga pengennya yang super ekstrim gitu loh, yang bobot di atas 110, 120 gitu, Mas. Kalau Jadi- di sini sekarang kapasitas berapa ekor Mas? Ini kurang lebihnya di sekitar 60 sampai 70 ekor, Mas. 60-70 Tapi ekor. sama kandang sana ya. Oh iya, kandang yang satu tadi ya. Iya. Kalau jenengan itu fokus di breeding, jual beli kurban apa gimana Mas? Jadi kebetulan segmennya banyak, Mas, di sini. Jadi saya itu dibilang mainan kurban juga iya, menyediakan untuk kurban iya, terus potong iya, terus kalau yang untuk di kandang sini kebetulan ini untuk hobi breeding, yang fokusnya untuk breeding penghobi, untuk hobi. Jadi ya kalau sekarang ada kontes ya untuk ke kontes juga bisa. Tapi sebelum ada kontes pun saya juga udah seperti ini, yang memang larinya untuk sama penghobi, Mas, gitu. Oh, hobi semua gitu. Ya, hobi semua. Dan ya ada juga yang ini, Mas, untuk upgrade genetik, Mas. Upgrade genetik. Upgrade genetik. iya. Jadi teman-teman peternak banyak yang ngambil bibit dari sini itu tujuannya untuk gede ke ukuran gitu. Jadi ndak semuanya ikut ke kontes enggak, Mas. Jadi ada yang buat ke kontes, ada yang buat upgrade genetik, ada juga yang untuk kelangganan saja. Jadi memang tujuannya beda-beda, Mas. Beda. Makanya kalau saya yang penting kalau saya pelihara domba tuh saya mantep dengan apa yang saya pelihara gitu. Saya seneng merawat domba setiap hari gitu. Gini Mas, kalau untuk anakan kristal maupun Golden King ini kalau penjualannya gimana Mas? Apakah jualan buntingan, apakah udah lahir gimana Mas? Jadi kalau kami jual anakan breedingan entah itu dari golden, kristal atau mutiara, itu memang kami biasanya menjual bakalan, Mas. Bakalan, Jadi oh. jarang sekali kami menjual indukan yang buntingan gitu, jarang. Berarti untuk gimana Mas? Tanya, rel harganya untuk anakan golden maupun ini kristal ini? Ya, untuk harganya kami menjual itu harga sesuai dengan kualitasnya, Mas. Bukan berarti terus domba ini besar terus
juara kontes terus harganya mahal semua itu enggak mas. Oh gitu. Jadi kami membedakannya di 2 spek mas. Pertama itu spek breeding, yang kedua itu spek kontes. Nah spek breeding ini spek yang dia apa ya dia tetap bisa jumbo mas, cuman tidak sekomplit yang spek kontes gitu. Jadi tetap anakan sini, tapi dia yang mungkin speknya ya tidak terlalu komplit seperti kontes. Ya untuk range harganya kami biasa menjual di 2,5 sampai ya paling bagus di 4,5 gitu mas. Itu spek breeding. Jadi kalau yang spek kontes Nah mas? kalau spek kontes ya ini kan maksudnya hobi ya, orang hobi ini memang ndak bisa apa ya, ndak bisa diberi patokan sekian tuh ndak bisa mas. Jadi ada yang laku 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta, bahkan 15 juta, bahkan 20 juta ada. Udah mas. ada berarti? Sudah Mantap. ada dan real terjual segitu mas. Jadi memang pesanan kami itu banyak mas dari segala apa ya, segala daerah tuh. Jawa Timur juga ada yang banyak ya mas? Nginden, Jawa Tengah, Temanggung. Terbanyak di Magelang. mana mas anakan kristal mas? Di daerah sini mas, masih di daerah Jogja, Temanggung, Magelang sini mas. Oh, mantap. Kita lihat review satu persatu mas ini mas. Iya mas. Ini kristal ya mas? Kristal ini. Wih mantap nih kristalnya. Simbari ya mas, mantap. Berarti ini mungkin udah ada penawaran juga tuh mas? Kalau penawaran ini dulu dari cempe kecilnya sudah banyak yang ngejar mas. Jadi waktu itu kan saya bilang sama teman-teman mas, ini pokoknya mau tak buat regenerasi ya. Jadi memang pengen tak besarin. Jadi ini maaf nggak dijual. Aduh yang ngejar mas. Dulu waktu 2 bulan aja udah ditaruh 10 juta. 3 orang bareng itu. Cuma beda apa ya, beda hari lah. Itu 10 juta. Terus ada yang 20 juta, ini terakhir di 60 juta mas. Wih mantap 60 ya. juta, 60 juta. Kalau indukan ini masih mas? Indukan ini kebetulan ini mas, ya belum rezekinya ini malah mati mas. Oh pas keluar ini mas, apa udah ada adik ini bu? Jadi kebetulan kristal ini punya adik mas, 2 ekor. Jantan betina tapi malah mati induknya itu. Jadi pas bunting bunting 4 bulan itu trouble. Dia terus ambruk, terus akhirnya nggak tertolong. Induknya kecil mas ini, induknya hanya bobot 37 kilo. Induknya hanya bobot 37 bisa kilo. Keluar berarti untuk pejantan atau pacak itu sangat kan ya mas? Iya, jadi gini mas, kalau saya punya apa ya istilahnya kepercayaan, ya ini cuman berdasarkan pengalaman aja ya. Kalau saya induk tidak harus besar, kalau saya. Yang penting. Tapi yang penting jantan. Enggak gitu mas. Jadi induk kecil tidak masalah, tapi dia berasal dari peranakan domba besar. Oh, jadi gitu. gini, misalkan induk itu kan tidak semua beranak 1 ya mas ya. Ada yang beranak 3, bahkan ada yang beranak 4. Nah biasanya kalau yang anak 3, anak 4 itu kan tidak, secara size kan tidak segede yang anak 1, anak 2 ya mas. Nah tapi tidak masalah. Ini digedein aja nanti buat pejantan, buat indukan. Jadi ditembakin dengan ini hasilnya juga ada yang bagus. Ya. Dan nanti ada mas contoh mas itu ada real peranakanku sendiri yang masih ada di kandang sini, itu real dulunya kecentet 3 bulan aja bobotnya hanya 10 kilo, tapi itu peranakan dombaku sendiri yang peranakan domba besar. Dulu kecentet itu karena indukannya sudah beranak lebih dari 13 kali, yang mana susunya ini sudah kempot, dia nggak bisa memproduksi susu dengan maksimal, akhirnya dia kecentet, dia tak timbang di usia 3 bulan hanya 10 kilo. Dan itu sekarang saya jadikan indukan dan real susunya aja segini mas kemarin. Terus sekarang lahir anak-anaknya pun juga tidak ada yang seukuran induknya, gede semua mas. Gede-gede ya, semua itu ya, real. Untuk contoh ya. Anakan kristal yang di sini masih ada? Anakan kristal yang di sini kebetulan sekali mas. Ini kemarin habis pada diantar, jadi usia-usia lepas sapi ini udah pada diantar ke yang inden. Kalau yang cempe? Kebetulan yang cempe ini masih ada 1 ekor. Ini nanti di video kan gitu ada cempe yang bagus lah. Gitu. Kalau yang ini mas, ini ada cempe warna ini. Ya, nah ini kebetulan untuk induknya ini super jumbo, bobot di 75 kiloan. Bobot 75? Ya, tingginya ada di 76 kemarin. 76 tingginya ya, mas? Tinggi. Wush. Mungkin di video nggak kelihatan ya, tapi kalau dilihat langsung ini baru kelihatan. Ini kalau induknya ini anak dari pejantan mutiara, kemudian untuk pejantan dari si cempe ini saya memakai pejantan lokal yang ada di kandang timur sana. Kebetulan ini anak 3 mas. Oh anak 3 mas. Nah, yang saya maksud kayak gini mas, jadi walaupun dia ini secara size dia kecil-kecil, tapi ini nanti kalau buat indukan ya kalau diberi opsi daripada kecil yang anakannya genetiknya tidak jelas ya milih yang ini gitu. Jadi secara peluang
Ini juga peluangnya lebih gede, ngeluarin yang bagus itu. Wah, ini teman-teman. Berarti jenengan kalau mungkin ada yang mau pesan anakan kristal itu gimana mas caranya mas? Udah ada yang inden apa? Walah yang inden banyak sekali mas. Jadi di sini terus tuh, antri berapa nih? Kalau mungkin kan teman-teman yang menonton YouTube channel saya itu, wah anak kristal ono ora mas kan? jadi kalau dibilang ada ya ada, cuman memang harus antri sih mas. Antri. Jadi kebetulan dari teman-teman peternak sendiri, teman-teman saya sendiri aja banyak yang ini apa? Banyak yang inden, kemudian belum dari Facebook, belum dari YouTube, wah banyak sekali mas. Jadi kalau untuk inden di sini tuh sebenarnya gampang sih mas. Yang pertama biasanya kan saya tanyain untuk orang yang inden ini, mas indennya tuh pengennya seperti apa? Saya tanyakan. Jadi tujuan orang mau beli bakalan di sini jelas mas. Artinya dia itu mau untuk kontes atau mau untuk perbaikan genetik atau mungkin hanya untuk kelangganan pelihara 1-2 ekor aja di rumah, misal pulang kerja lihat nyawang domba itu udah seneng lah. Ini tujuannya mau kemana gitu. Nanti tak tanyain dulu. Dan nanti speknya menyesuaikan dari tujuannya itu mas. Jadi nanti kalau misalkan pengen spek kontes atau mungkin spek breeding atau mungkin spek yang penting bisa gede lah, nanti kalau ini sudah lahir nanti kami kabari mas ini sudah lahir. Berarti harganya menentukan kalau udah lahir mas? Jadi gini mas, sering kali saya mendapat pertanyaan ketika domba ini lahir saya kabari ini terus harga berapa ya, saya enggak tahu. Karena gini mas, saya tuh punya patokan gini apa ya, lihat bagus tidaknya cempe itu dari tumbuh kembangnya. Jadi gini, walaupun saya menggunakan apa ya, bahan-bahan yang gede-gede ya, itu bukan berarti terus saya bisa langsung meramal masa depan gampangannya ini lahir, wah ini besar, ini super, ini enggak mas, saya enggak gitu. Jadi ketika lahir itu saya kabari ini mas secara warnanya kayak gini, gimana masuknya? Oke masuk. Nah nanti di sini saya amati dulu tumbuh kembangnya bagus apa enggak, dia speknya nanti masuk ke apa. Jadi saya enggak mau mas kalau kita ada orang yang minta spek bagus saya kasih yang biasa itu enggak mau. Kalau bagus bilang bagus, kalau biasa jelek, bilang biasa, jelek bilang jelek. Jadi apa adanya mas. Jadi memang saya sangat menjaga itu tadi mas. Jadi memang benar-benar saya jual bakalan itu memang pure apa adanya. Kalau bagus memang bagus. Kalau biasa biasa gitu. Biasa ya mas. Jadi kalau misalkan nanti memang keluar bagus ya ini bagus gitu mas. Jadi enggak ada yang saya inilah tutup-tutupi ya mas. Tutup-tutupi, semua real apa adanya. Wah gitu. Kalau yang ini mas, ini yang tadi ya mas, Garut ya mas? Ya. Udah silangan ya udah mas? Silangan mas. Soalnya kupingnya ya seperti ini. Ini kebetulan sudah laku buat kurban mas. Oh mau buat kurban ya? Ya ini silangan mas. Yang sebenarnya harapan kita tuh seperti ini mas. Cuman telinganya yang lebih panjang. Kurang panjang lagi. Kurang gitu panjang. Nah, ini andaikan kupingnya panjang, wah udah juara kontes bola bali nih. Ya. Tanduknya simetris. Kalau ini peranakan sini apa gimana mas? Ini masih satu terah dari sini mas. Oh terah dari sini? Ya, satu terah dari. Peranakan juga nggih? Ya poel 3 pasang mas. Poel 3 satu pasang. darah ya. Mantap Nah, nih. ini juga ada anak mutiara, ini betina mas. Anak mutiara. Ya ini baru laktasi 3 kali, lahir jantan-jantan. Api-api. Kacamata. Ini jantan-jantan mas? Ya jantan-jantan, ini baru usia 2 mingguan. Kalau yang ini mungkin udah ada yang inden apa gimana? Belum? Sebenarnya kalau yang inden banyak mas, tinggal saya ngabari. Ini Ngabarin. belum saya kabarin. Ini wis gede. Ya. Ini udah besar anak-anaknya wis. Kacamata. Indukannya ini anak mutiara apa gimana? Ya ini kebetulan induknya. Nggih. Ini anak mutiara, peranakan saya sendiri. Kalau jantan, terus kalau bapaknya dari anaknya ini, tempe ini, itu di kandang timur sana. Oh, mantap ya mas. Ya saya nyilangkan kayak gini mas. Wah ini topengnya mantap ya. Topeng. Topeng hijau sini. Terus ini juga ada ini. Nah ini yang tak contohin tadi mas. Ini betina yang dulunya kunting. Kunting atau ya, dulunya kecil kunting ya? Kecil. Nah kita lihat ini dulunya kunting atau ya. kecil. Nah ini mas. Anaknya sih. Tinggi mas. Usia baru 3 minggu sudah tinggi mas. Kalau ini anakan mana mas? Ini kebetulan pejantan yang di kandang timur. Kandang timur tapi mantap ya mas. Nah ini indukan dulu 3 bulan 10 kilo mas. Ini dulu 3 bulan 10 kilo. 10 kilo. Lihat aja mas. Kepalanya jelek. Kaki-kaki jelek, boyok melengkung gitu, punggungnya melengkung. Tapi anakannya enggak ada yang jelek mas. Ini memang real peranakan saya sendiri dan ini buat contoh bahwa kalau misalkan dikasih opsi sama-sama kecil ya milih yang kecil dari peranakan besar gitu. Jadi secara peluang tetap bagus mas. Nah ini anaknya tinggi-tinggi mas, nggak ada yang ikut induknya loh.
Mantap. Ini beda pejantan aja tetap anaknya gede-gede. Ini real ini Mas. Real juga ya. Nah ini juga ada. Nah, ini sesepuh di kandang sini Mas. Ini berarti nggak dijual Mas? Wah, enggak nih. Wah. Oh, buatnya dijual lagi? Enggak ada dijual. Pira-pira dijual Mas. Tuh. Ini kok sesepuh gimana Mas? Jadi kebetulan domba ini apa ya? Kalau dibilang tua ya di kandang ini sudah paling tua Mas. Paling tua usianya, di sini Mas? Ya, untuk usianya dia sudah di 8 tahunan Mas. Buat macak buat ini? Buat macak masih oke, masih lancar jaya. Baru 2 hari kemarin tak buat ngawin, masih lancar jaya. Tapi udah ada sampel anak Mas belum? Wah sudah banyak sekali. Tapi keluar semua ya paling? Keluar semua. Yang jantan ada sih Mas di Temanggung, saya taruh di kandang sana. Yang mutiara itu Ki? Iya, ini namanya mutiara. Mutiara. Mungkin teman-teman kontesan yang ini udah pada tahu ini mutiara. Ya kondisinya alhamdulillah sehat. Memang bulunya enggak pernah tak potong ini Mas. Jadi udah 2 tahun enggak pernah potong, jadi malah gimbal ini. Tapi enggak apa-apa, yang penting dombanya sehat, kondisinya bagus. Kaki-kaki juga oke, bagus ini. Nafsu makan juga oke. Mantap ya Mas. Sperma juga masih bagus, normal. Ini masih ada lagi Mas? Yang belum direview mana? Sepertinya mungkin di kandang sana sih Mas. Ini cempe-cempe. Cempe-cempe ya? Iya, cempe-cempe. Oke Mas Restu. Kita lanjut untuk ini, pialanya wakil jebul. Mantep ya pialanya. Berarti sering kontes-kontes juga ini. Ya dulu aktif kontes Mas. Jadi karena ya saking senengnya ya Mas ya. Saking senengnya ada kontes, kita tuh bisa ketemu sama teman-teman sesama peternak dari mana aja. Itu di mana lagi kalau bukan di kontes Mas. Jadi saya dulu ada selebaran keluar ke daerah mana ikut daerah, wah nggak pernah leren Mas. Ada 1 bulan 2 kali pun saya berangkat Mas. Jadi dulu saking semangatnya gitu. Ini salah satu anak apa Mas? Ya ini anakan betina, ini jalur kristal Mas. Jadi ini kemarin bobot lahir di 4,5 kilo. Kalau sekarang? Kalau sekarang belum tahu ya nimbang, ini belum bisa apih Mas ini. Umur sekitar? Umur hampir 3 bulanan nih Mas. Hampir 3 bulan Mas. Ini super gede Mas, coba entak. Ini super gede. Lihatin gedenya. Nih teman-teman. Betina ya Mas keluar ya Mas? Sini ya. Sini. Ini juga anak tunggal. Kalau yang ini anak apa nih Mas? Ini anak yang pejantan timur Mas. Oh pejantan satu nih ya? Ya. Mantap nih. Ini betina juga. Ini belum puput ini. Belum puput. Berarti umur sekitar berapa Mas? 3 minggu ini Mas. 3 mingguan. 3 minggu. Betina. Ini postur udah bagus banget. Nah. Mantap, bagus ya Mas. Ini kaki-kaki udah panjang. Betina kong ini teman-teman. Kalau yang menarik itu di bagian kepala ya Mas. Kepala. Ini bagus. Kaki-kaki Mas, ngono gede nih Mas. Hampir sama kayak indukannya Mas, gede nih kaki nih. Padahal masih usia cempe. Hampir ini Mas, sama. indukan kecil lah Mas ya, tapi soal hasil anak ya tetap besar. Ya. Mantap. Nih teman-teman. Berarti ini jenengan kalau mungkin mau indan tetap antri ya Mas? Ya. Ya mungkin bisa ini Mas, bisa apa ya? Kadang tuh kan ada orang yang inden itu gini apa? Pas jatuh